Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Tadi Irfan Hakim udah nyampein manjada wajada pakai bahasa Sunda. Mohon. Gimana? Anu keyeng tantu pareng. Anu keyeng Tantu pareng. tantu Bukan keyeng. Pura-pura padahal saya Al-Buguri orang Bogor. Tapi saya mau pakai kelengkapan dari kata mutiara ini. Manjada wajada wa man zara'a hasada wa man sara 'ala darbi wasala. Wah, ibu-ibu langsung pada nangis. Nangis. Habis nguap kan. Bukan nangis pura nguap. Zat nangisnya kelaparan. Sangke adem. Tadi sebenarnya gara-gara sangke adem, saya mau bilang sangke ceramah. Anggap aja saya udah ceramah. Dia langsung pertanyaan. Jadi Bu, man jadda wajada wa man zara'a hasada wa man sara 'ala darbi wasala. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan atau akan siapa yang menanam dia akan memanen. Wa man zara'a hasada. Ya Bu, kalau dia nanam dia akan panen. Wa man sara 'ala darbi wasala. Siapa yang dia berjalan menuju sesuatu dia akan sampai. Ada orang ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Tapi kuliahnya di perkayuan. Nyampe nggak kira-kira? Jaka sembung. Naik ojek. Mana becek lagi? Ibu ditanya, mau ke surga nggak? Mau. Tapi dia nggak berusaha berjalan menuju surga. Bu? Maka dia tidak akan mencapai surga. Kayak ibu-ibu di sini mau masuk surga. Sampai penceramah yang terakhir pun ibu akan menanti. Betul nggak Bu? Ini bukan karena mau pulang sendiri, takut. Sakit adem. Bu, kan ada hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang jalan menuntut ilmu, maka dia jalannya dimudahkan menuju surga. Kalau orang mau pengen ke surga, berjalan menuju surga, insya Allah dia akan sampai. Kalau di terminal, halo, Bu pernah ke terminal? Ngapain? Pulang kampung. Ada orang yang teriak-teriakan. Misalnya nih, dari kampung rambutan, misalnya Bogor. Orang pada naik, dia mah diem aja di situ. Calo. Apakah dia akan sampai? Tentu tidak. Ada udah nongkrong. Ya, Bandung. Orang mah dalam 3 jam dia sudah nyampe di Bandung. Dia masih ada di Nah, makanya dari sini mudah-mudahan kita sungguh-sungguh. Saya mau nyampein, kalau tadi Habib Ahmad 1 kisah, saya mau 2 kisah. Waduh. Tadi dari Turki. Dari Turki. Iya. Ini sangke apa lagi nih saya cerita? Ya, saya mau berkisah. Ini kisah gampang. Ya Bu, mungkin kita pernah dengar ada orang mau belajar, kayaknya kok belet. Tahu belet nggak Bu? Susah masuknya. Lemah. Nggak paham. Nggak ngerti. Akhirnya dia pulang di tengah jalan. Saat hujan dia berteduh. Ternyata dia saksikan tetesan air melubangi batu.
tes, tes, tes. Ibu pernah nggak ngeguyur batu langsung bolong? Halo? Jangankan seember, satu gentong kita siram itu, batu tidak akan bolong. Tapi tetesan yang sedikit demi sedikit mampu melubangi batu. Berarti kalau dia bekerja terus-terusan, insya Allah dia akan mendapatkan kesuksesan. Kalau bahasa Jermannya, cikarata ningang batu, laun-laun jadi legok. Kagak ngerti kan? Sadaqallahul azim. Nggak paham saya. Cikaracak, ninggang batu, Laun-laun jadi legok. Jadi legok. Air yang netes walaupun sedikit, tapi terus-menerus batu yang keras kegelok. Tuh. Itu kisah yang pertama, Bu ya. Dan dengerin. Allah nggak akan merubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang merubahnya. Oh, saya mah kayaknya susah kalau baca Al-Quran. Tapi dia nggak mau belajar. Ada nenek-nenek, Bu, Masya Allah, belajar bahasa Arab. Jangan ngomong nenek-nenek. Terus apa dong? Ada orangnya. Giginya tinggal satu. Belajar tajwid. Mau melafalkan huruf zal. Zal. Kan lidah. Begitu zal, satu hati dia kentang. Tapi alhamdulillah. Berarti diam-diam dia yang pengalaman, jangan-jangan yang ngajarin nenek waktu itu dia. Kan antum hadir di sebelah. Kisah yang kedua, Bu, adalah ini sebetulnya kisah fiksi tapi dari ulama Betawi. Beliau nyampein kalau belajar harus sungguh-sungguh. Ada dulu orang mau kawin sama anak raja. Akhirnya emaknya udah bilang jangan kawin sama anak raja, dia berat. Ini mas kawinnya kan susah. Akhirnya begitu anaknya nih punya keinginan kuat, dianterin juga sama emaknya. Tuh denger deh dari raja persyaratannya apa kalau mau jadi menantu raja. Ini raja juga sopan, dia nggak main nolak begitu aja. Dia bilang, saya sih nggak apa-apa, gampang. Anak saya mah kalau dia mau sama anak saya, syaratnya dia bawa mutiara segede kepelan ini. Kata emaknya, gue bilang juga apa? Mutiara segini susah gitu kan. Tapi anaknya serius. Dia nanya sama emaknya, mutiara biasanya di mana? Di laut. Akhirnya dia laut. Dia mau keringin laut. Buat ngambil mutiara gede. Buat ngambil mutiara. Akhirnya dia bawa ember. Dia serokin tuh air laut. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Orang bilang gila nih. Tapi ternyata, Bu, ini namanya cerita fiktif ya. Di bawah sana. Kalau ikan-ikan yang dewasa sih. Ya ini orang. Mana kering laut. Tapi anak-anak ikan kan gelisah. Kata anaknya, mak nih kalau laut kering gimana? Akhirnya kata emaknya ikan, ya udah lu tanya mau apa sih dia kan. Akhirnya begitu ditanya mau mutiara segini, kata emaknya ambilin aja, kasih dia anterin gitu. Itulah buah kesungguhan. Buah kesungguh. Ibu juga gitu, mau umroh nggak punya duit. Ini bukan iklan, Mama. Ibu mau umroh nggak punya duit. Tiap minggu kumpulin $100. Gede juga. Itu namanya nabung. Oh iya, itu insya Allah, Bu, dalam waktu 10 minggu aja kita berangkat haji. Manjada wajada, wa man zara'a hasada, wa man sara ala derbi wasala. Siapa yang berjalan, dia akan sampai. Sampai di sini? Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pertanyaan ini yang Ibu Ada pertanyaan? Silakan langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Lina dari Musola Nurul Fuadi. Ya. Dekat rumah saya ada pembangunan masjid. Tapi yang mau nyumbang bukan agama Islam. Itu boleh atau enggak, Mah? Sekian. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Salah. Udah terakhir pertanyaan bukan buat saya lagi ya. Mama, tepering dia. Lihat. Udah GR mau ditanya ataunya buat Mama juga. Sok sebelah sini. Ini agak nggak nyambung dengan tema tapi nggak apa-apa tuh. Ada masjid mau dibangun, ada yang mau nyumbang, tapi non muslim diterima atau kagak? Sebaiknya gini ya. Kita sebagai muslim harus malu kalau kita punya rumah
tapi kita nggak mengutamakan rumah Allah. Jangan sampai keduluan sama orang lain. Kitanya fastabiqul khairat. Ya, sebab man banallahu baitan fid dunya banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa aja dia membangun rumah Allah di dunia, dia akan dibangunkan istana di surga. Kitanya jangan sampai kalah, dan kalau bisa udah jangan sampai minta-minta di jalan. Hubungin aja Irfan Hakim 500 M. Ember. Masih tanah Habib Ahmad, Mamah Dedeh, ini Masya Allah. Ya Bu, minta sama orang-orang yang berpunya di sekitar kita, dan kita mesti malu. Tadi aja pengemis bisa bangun masjid, udah nyangke adem, kagak adem karena dia berprasangka baik sama Allah. Tapi kalau ada yang nyumbang diterima atau kagak? Lah di sini kita sampaikan saja kepada bahwa ini rumah Allah memang ada hubungannya dengan ibadah, bahwa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Kita mesti tanya sumbernya dari mana, ya. Mungkin kita bisa alihkan ke pos-pos yang lebih manfaat, mungkin bangun WC umum atau apa kalau dia mau beramal, ya kan. Dan itu sambukan buat orang muslim sendiri, ya kan. Iya, ini malu kitanya, jangan sampai begitu, ya kan. Sudah kitanya terjawab, ya? Harus Ibu malu. Nina. Ya Bu, ayo, ada lagi mau bertanya? Paksakan, kasihan ini ustadznya. Silakan. Sebentar ya Ibu belakangnya. Ini jangan-jangan pertanyaan buat Habib Ahmad nih. Jangan GR dulu makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ibu Neneng dari Majelis Taklim Anissa, Kampung Liau, Pondok Kacang Barat. Ya. Mau bertanya Pak Ustadz, ya. Bagaimanakah tipsnya untuk agar kita memiliki sifat sungguh-sungguh atau jiddiyah? Oke. Bagaimana tipsnya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau kita perhatikan Quran, bahwa sifat Rasul dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya, mereka punya ciri. Yang pertama adalah al-musara'atu wal mubadarah ilal khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dan kemudian dia, sifat yang kedua, di samping bersegera dalam kebaikan, yang kedua adalah al-jiddiyah wal mujahadah. Kalau mujahadahnya tadi sudah disebut oleh Ustadz Riza, al-jiddiyah itu kesungguhan. Wal mujahadah itu adalah bagaimana dia berjuang untuk mewujudkannya. Orang kalau dia sungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapatkannya. Bahkan ada orang yang bisa menghafal menghafal Quran sampai akhir umurnya, selama dia memiliki kesungguhan. Yang pasti di sini tipsnya adalah saat dia paham bahwa hidup ini sebentar, umur dibatasin. Saya pengen mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, maka kita akan berlari dan berusaha untuk menggapai dan mendapatkannya. Bayangkan kalau ibu ke mall shopping, ada midnight sale, dibatasi sampai jam 12 malam, diskon gede-gedean, wah di bawah semua. Itu diibaratkan lagi di dunia. Bentar lagi dia panggil nih, ayo kumpulkan amal ibadah, kayak gitu. Ini Masya Allah. Nah, biar masuk ke ibu-ibu, bawa ke belanja. Nah, kalau udah urusan belanja yang tadi udah merem-merem sepet, langsung melek. Oke. Ada lagi pertanyaan kedua. Tadi saya baca ayat surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, Allah nggak akan merubah nasib kita kalau kitanya nggak mau merubah. Tapi kalau kitanya mau merubah, berusaha, insya Allah. Ya, dan tadi saya juga nyampein bahwasanya kalau dia sungguh-sungguh dia dapat. Kalau dia menanam, dia akan memanen. Kalau dia berusaha, dia pasti akan sampai. Kalau dia berjalan, dia akan sampai ke tujuan. Kemudian sifat mulia Rasul adalah al-musara'ah wal mubadarah ilal khairat. Dia itu atau mereka-mereka orang-orang yang selalu berusaha bersegera mendapatkan kebaikan atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua, al-jiddiyah wal mujahadah. Al-jiddiyah artinya sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan jalan petunjuk buat dirinya. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. The End by Sulaiman Gabis. Produksi 2015.